Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-37. Mereka duduk menghangatkan tubuh di dekat tempat perapian sambil makan roti kering dan dendeng. Terdengar mereka bersungut-sungut. Kita ditinggalkan di sini. Untuk apa? Kalau banjir makin besar, kemana kita harus bawa perahu? Ah, lebih enak menjadi pegawai di darat kalau begini. Banyak teman dan aman. Masa untuk mengawal seorang tawanan saja harus menggunakan pasukan 50 orang lebih? Dan keadaan tawanan itu lebih enak daripada kita. Samlote, jangan kau bilang begitu. Cela temannya. Tawanan itu memang seorang penting. Siapa tidak mengenal Jenderal Kam Siek? Malah aku mendengar dari anggota pasukan bahwa komandan mereka menerima perintah khusus dari kota raja untuk menghormati Kam Goansue sebagai tamu agung. Kita hanya petugas-petugas biasa. Mau apa lagi? Mendengar percakapan mereka ini, Lucian girang sekali. Dengan kepandaiannya yang tinggi, ia meninggalkan tempat itu tanpa ada yang mengetahui. Gedung itu letaknya di tempat tinggi maka tidak terlanda banjir. Di bagian belakang gedung merupakan kaki sebuah bukit kecil dan kesinilah Lucian mengambil jalan ke selatan, ke kota Raja Lokyang. Tak lama kemudian ia sampai di jalan besar dan segera mempercepat larinya. Sayang kudanya ia tinggalkan ketika ia mempergunakan jalan sungai. Akan tetapi karena ilmu lari cepatnya juga sudah mencapai tingkat tinggi, Lucian segera mempergunakan ilmu lari cepat Liok Tehui Teng sehingga tubuhnya berkelebat seperti terbang cepatnya. Tidak kalah cepatnya oleh larinya seekor kuda biasa. Perjalanan selanjutnya melalui pegunungan yang biarpun jalannya lebar, namun banyak naik turun dan amat sunyi. Ini pegunungan Funiu yang puncaknya menjulang tinggi. Dari atas puncak ini tampaklah gunung-gunung yang memang banyak mengepung daerah itu. Di utara tampak puncak-puncak pegunungan Luliangsan dan Taihangsan. Di sebelah barat tampak pegunungan Qinlingshan. Di selatan samar-samar tampak di balik mega puncak pegunungan Tapasan. Biasanya Lucian amat suka menikmati tamasya alam di pegunungan. Akan tetapi kali ini ia tidak mempunyai perhatian terhadap semua keindahan itu karena hati dan pikirannya penuh oleh bayangan Kam Siek yang hendak ditolongnya. Ketika ia membelok di sebuah lereng, tiba-tiba ia melihat banyak tubuh orang menggeletak di pinggir jalan. Golok dan pedang malang melintang. Darah berceceran dan 12 orang itu sudah menjadi mayat. Mereka ini kelihatan sebagai orang-orang Kang Ou yang gagah. Dan melihat betapa senjata-senjata mereka tidak berjauhan. Malah ada yang masih di dalam cengkraman tangan. Melihat tubuh mereka penuh luka, agaknya orang-orang ini telah melakukan pertandingan mati-matian dan nekat. Jelas kejadian ini belum lewat lama. Mungkin pagi tadi dan di situ tampak bekas-bekas pertempuran dahsyat. Lucian berdebar, apakah hubungannya belasan mayat orang ini dengan ditawannya Kam Siek? Hatinya makin khawatir dan ia mempercepat larinya mengejar ke depan. Menjelang senja, ketika ia menuruni lereng, ia mendengar suara hiruk-pikuk di kaki bukit. Jelas terdengar suara banyak orang sedang berkelahi. Diseling ringkik kuda dan denting senjata tajam saling bertemu.
Lucian mempercepat larinya dan napasnya terengah-engah ketika ia tiba di tempat pertempuran. Karena selain terus-menerus ia mengerahkan Jin Kang untuk berlari cepat, juga hatinya selalu penuh ketegangan dan kekhawatiran akan keselamatan pemuda idaman hatinya. Kiranya banyak sekali orang yang bertanding di depan sebuah danau kecil di kaki bukit itu. Hampir 100 orang banyaknya. Saling gempur dan merupakan perang kecil yang kacau balau. Ada yang masih menunggang kuda. Ada yang sudah bertanding di atas tanah. Bahkan ada yang bergulat sambil bergulingan. Saling cekik dan saling jotos. Tidak kurang pula yang terlempar ke danau sedang berusaha berenang minggir. Kacau balau dan hiruk pikuk. Suara makian diseling teriakan marah. Keluh kesakitan dan ketakutan. Lucian dapat menduga bahwa orang-orang yang berpakaian seragam biru itu tentulah pasukan yang mengawal atau yang menawan Kam Siek, karena di antara mereka ini masih banyak yang menunggang kuda. Adapun lawan pasukan ini adalah orang-orang yang berpakaian macam-macam. Ada yang berpakaian petani, ada pula yang berpakaian pendeta, akan tetapi sebagian besar berpakaian pengemis. Tentulah segolongan dengan Wei Ho Kai Pang, pikir Lucian, dan tentu saja hatinya lalu condong membantu para pengemis. Bukankah Kam Siek tertawan oleh pasukan itu dan kini para pengemis hendak menolongnya? Akan tetapi, Lucian tidak berniat membantu mereka. Matanya mencari-cari karena ia tidak melihat Kam Siek. Ia tidak mempedulikan pertempuran hebat itu. Karena yang ia butuhkan untuk dicari adalah Jenderal Kam. Dengan sama sekali tidak mengacuhkan pertandingan, Lucian berjalan terus memasuki gelanggang perang. Kalau ada senjata menyambar, tidak peduli senjata pihak pasukan atau lawan mereka, ia mengelak dan kaki tangannya bergerak merobohkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Hebat sepak terjang gadis ini. Baik pihak pasukan maupun pihak pengemis. Sekali terkena pukulan maupun tendangannya pasti roboh. Di mana Kam Siek? Berkali-kali Lucian bertanya kepada seorang anggota pasukan yang ia robohkan. Akan tetapi tak seorang pun mau menjawabnya. Bahkan ia segera dikeroyok 4 anggota pasukan. Golok gagang panjang dari 2 orang lawan yang masih menunggang kuda menyambar ke arah leher dan pinggang Lucian. Cepat gadis itu melompat, menyambar belakang golok, membetot dengan gerakan mendadak sambil menendang ke arah golok kedua. Golok pertama yang ia tarik itu terlepas dari pegangan dan menghantam kawan sendiri yang menyerang dari kiri, tepat mengenai pahanya dan menembus memasuki perut kuda. Kuda itu meringkik keras dan kabur membawa penungganya yang hampir putus paha kakinya. Adapun orang yang terampas goloknya, hampir saja jatuh terguling karena terbetotot. Pada saat itu, 2 orang pasukan yang tidak berkuda sudah menyerbu pula dari depan dan belakang, menggunakan pedang. Lucian tidak pedulikan mereka. Tubuhnya meloncat ke atas dan tahu-tahu ia sudah berdiri di atas punggung kuda, tepat di belakang lawan yang terampas goloknya tadi. Sekali menggerakkan tangan, ia sudah mencekik leher lawan dari belakang. 2 orang temannya hendak menolong. Akan tetapi Lucian mengangkat tubuh lawan dan menggunakannya sebagai perisai. Tentu saja 2 orang itu tidak berani menyerang. Takut melukai tubuh teman mereka sendiri yang ternyata adalah seorang atasan mereka. "Hayo, katakan di mana adanya Kam Goan Sui," Lucian membentak sambil mempererat cekikan pada tengkuk si perwira yang sudah tidak berdaya itu. Di sana, perwira itu menuding ke arah batu karang besar dan Lucian cepat membanting tubuhnya ke atas tanah. Meloncat turun dari kuda dan berloncatan ke arah sekelompok batu karang yang memang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Tempat itu terjaga oleh beberapa orang anggota pasukan, dan agaknya orang tawanan itu disembunyikan di belakang batu-batu.
Sebelum Lucian sempat turun tangan, tiba-tiba ia mendengar gaduh luar biasa di antara orang-orang yang bertanding. Alangkah heran dan kagetnya ketika ia melihat seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa, berkepala gundul menggunakan kedua lengan bajunya mengamuk. Seperti sepak terjangnya sendiri tadi, laki-laki gundul itu tidak peduli siapa saja, asal berada dekatnya, lalu disapu roboh oleh ujung kedua lengan bajunya. Akan tetapi gerakan laki-laki ini jauh lebih hebat, lebih ganas dan sebentar saja tubuh orang-orang bergelimpangan di sekitarnya. Kemudian laki-laki itu melompat dan bagaikan terbang saja tahu-tahu ia sudah tiba di depan batu-batu karang besar. 5 orang penjaganya segera mencegat dengan senjata di tangan. Akan tetapi sekali laki-laki tinggi besar itu menggerakkan tangan kakinya, 5 orang itu terlempar semua, terbanting pada batu karang dan hebatlah kesudahannya. 2 di antaranya pecah-pecah kepalanya. Yang 3 mungkin patah-patah tulang iganya karena mereka roboh tak dapat berkutik lagi. Raksasa gundul itu tertawa hahaha, lalu melangkah lebar memasuki sekelompok batu karang itu dan di lain saat ia telah melesat keluar mengempit tubuh Kam Siek. Kagetlah Lucian. Cepat ia menggerakkan kakinya menjejak tanah dan tubuhnya melesat pula mengejar. Akan tetapi gerakan si raksasa gundul itu benar-benar hebat karena sebentar saja ia sudah jauh meninggalkan tempat pertempuran. Betapapun juga, Lucian tidak mau mengalah. Gadis ini mengeluarkan ilmunya berlari cepat sehingga kedua kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah lagi. Lepaskan dia, ia membentak setelah dapat menyusul sehingga jarak mereka hanya tinggal 5 meter lagi. Kedua tangan gadis ini bergerak dan serangkum sinar kemerahan menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum rahasia yang amat hebat. Gadis ini amat suka akan bunga-bunga yang harum. Maka sejak kecil ia mempelajari keadaan segala macam bunga. Setelah ia pandai ilmu silat dan banyak mendapat petunjuk ayahnya tentang pelbagai macam racun, maka ia lalu dapat mencampur racun-racun berbahaya dengan sari keharuman bunga. Maka terciptalah jarum-jarumnya yang ia namakan Siang Tok Siam, jarum racun harum. Memang amat harum baunya jarum-jarum ini. Bahkan ketika menyambar dengan sinar merah, sudah tercium baunya yang amat harum. Begitu harumnya sehingga dapat memabokkan orang. Tidak terkena jarumnya, baru mencium baunya saja sudah cukup berbahaya. Apalagi kalau sampai jarum itu menembus kulit memasuki jalan darah. Akan tetapi, raksasa gundul itu benar-benar lihai sekali. Tanpa menoleh ia sudah mengebutkan lengan bajunya dan jarum-jarum itu memasuki lubang tangan baju dan menancap di situ. Tiba-tiba raksasa gundul itu berseru keras. Tangannya bergerak dan jarum-jarum itu menyambar keluar, kembali ke pemiliknya. Tentu saja Lucian terkejut sekali. Cepat ia menyampok jarum-jarumnya sendiri dengan pedangnya yang sudah ia cabut keluar. Lawan ini benar lihai, pikirnya dan terkejutlah ia ketika teringat bahwa raksasa gundul selihai ini kiranya hanya ada seorang saja di dunia, yaitu Ban Pilocia. Ban Pilocia tokoh utara yang sudah bertanding 2 hari 2 malam melawan ayahnya dan berkesudahan seri. Bahkan Kui Seng sendiri yang begitu sakti, sampai dapat dihancurkan sulingnya oleh raksasa gundul ini. Sejenak Lucian meragu, terang bahwa dia bukan lawan kakek itu. Akan tetapi Kam Siek telah dikempit dan dibawa lari. Bagaimana ia dapat mendiamkannya saja? Gadis ini sudah mempersiapkan jarum-jarumnya lagi. Akan tetapi melihat kakek itu tidak mempedulikannya dan malah lari makin cepat, ia berpikir dan tidak jadi menyerang, melainkan terus mengikuti dengan cepat pula, takut kalau-kalau tak dapat menyusul. Ia tentu tidak berniat membunuh Kam Siek. Kalau hendak membunuhnya,
Perlu apa dibawa-bawa lari? Agaknya Kam Siek tidak berdaya. Kelihatannya lemas, tentu sudah terkena totokan. Kalau mau dibunuh sekali pukul juga mati. Karena berpikir demikian maka Lucian tidak jadi menyerang secara nekat. Melainkan kini ia membayangi Ban Pilocia yang terus lari memasuki sebuah hutan di kaki bukit. Dengan hati-hati sekali Lucian menghampiri sebuah bangunan kuil tua yang berada di dalam hutan. Ia tahu bahwa Ban Pilocia memasuki kuil itu maka ia tidak berani menerjang masuk secara sembrono. Bukan ia takut menghadapi bahaya, melainkan Lucian seorang gadis yang cerdik. Sia-sia saja kalau harus menempuh bahaya dan membiarkan dirinya dirobohkan atau ditangkap pula. Akan gagallah usahanya menolong Kam Siek. Ia berindap menghampiri kuil dan mengintai. Senja telah datang akan tetapi cuaca di luar kuil belum gelap benar. Hanya di sebelah dalam kuil yang tua dan rusak itu sudah gelap. Akan tetapi ia dapat mendengar suara Ban Pilocia yang parau diselingi suara ketawanya penuh ejekan. Hehehe. Kam Goansue tentu banyak kaget. Untung saya keburu datang. Kalau tidak tentu keselamatan Goansue takkan dapat dipertahankan lagi. Kembali kakek itu tertawa. Lucian merasa heran mendengar kata-kata ini dan ia mengerahkan pandang matanya untuk melihat sebelah dalam yang agak gelap. Setelah matanya biasa, ia dapat melihat bayangan Kam Siek duduk bersila di atas lantai. Agaknya mengatur napas dan tenaga. Sedangkan Ban Pilocia juga duduk bersandar tembok. Kam Siek menggerakkan kedua lengannya menjura. Masih sambil bersila. Dan terdengar suaranya yang nyaring. Lo Suhu, Bapak Pendeta, siapakah? Harap suka memperkenalkan diri. Agar aku yang sudah menerima budi pertolongan akan dapat mengingat nama besar Lo Suhu. Ban Pilocia tertawa bergelak. Hahaha, Kam Siek, dengarlah. Aku bukan seorang wesio seperti kau sangka. Aku orang biasa. Sebaliknya kau seorang jenderal yang amat dibutuhkan orang pada saat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, aku menolongmu tentu bukan sekali untuk melepas budi, melainkan untuk keperluan yang tiada bedanya dengan para penculikmu. Hahaha, hei, kiranya begitulah. Kalau begitu, siapapun adanya kau, dan betapapun tinggi pandaianmu, tak mungkin kau akan dapat memaksa aku untuk tunduk dan mentaati perintahmu. Raja Liang bermaksud menculikku. Akan tetapi kau lihat sendiri. Banyak orang mencoba mengagalkan penculikannya. Kulihat pendeta, orang-orang Kang O, dan para pengemis yang menyerbu. Aku boleh jadi terkenal dalam perang. Akan tetapi aku sama sekali tidak terkenal di antara mereka. Kalau mereka juga berusaha menolongku, tentu juga bermaksud menguasaiku. Alangkah bodoh dan sia-sia. Selama negara terpecah-pecah seperti sekarang, selama orang-orang besar dan pemimpin rakyat main berebutan kemuliaan dan kedudukan, selama tentara dipergunakan untuk memerangi saudara sebangsa, aku Kam Siek takkan sudi mengeluarkan setetes pun keringat untuk membantu. Ban Pilocia bangkit berdiri, bertolak pinggang dan menundukkan muka memandang orang muda yang sedang duduk bersila itu. Kam Siek, tahukah kau siapa aku? Kau seorang tua yang berilmu tinggi. Sayang. Kenapa sayang? Sayang bahwa seorang tua yang lihai seperti kau ini masih dapat diperalat oleh orang-orang yang haus akan kedudukan tinggi, yang ingin memperoleh kekuasaan dan kemuliaan di atas ratusan ribu mayat dari rakyat. Hahaha, kalau aku memperkenalkan diriku, tentu kau juga takkan mengenal namaku, karena kau bukan seorang Kang O, melainkan seorang ahli perang.
Akan tetapi agaknya menarik bagimu kalau kukatakan bahwa aku menangkapmu untuk kuserahkan kepada rajaku di Hitan. Ah, Kam Siek benar-benar terkejut mendengar ini. Ia sudah amat terkenal sebagai pemukul orang-orang Hitan sehingga di kalangan musuh besar ini, yaitu para prajurit Hitan, menjulukinya Im Kan Chiang Kun, Panglima Akhirat. Ia tahu bahwa orang-orang Hitan paling membencinya. Maka tahulah Kam Siek bahwa kali ini ia tentu akan tewas. Akan tetapi ia sama sekali tidak sudi memperlihatkan rasa takut. Maka ia lalu tertawa mengejek. Haum. Sejak dahulu aku tahu bahwa orang-orang Hitan amat licik dan pengecut. Ban Pilocia berseru keras dan di luar kuil, Lucian sudah siap dengan jarum-jarum dan pedangnya. Kalau kakek itu turun tangan membunuh Kam Siek, ia akan mendahuluinya dengan serangan jarum beracun disusul serbuannya ke dalam untuk mengadu nyawa. Apa kau bilang, bangsa Hitan adalah bangsa yang paling besar, bangsa paling gagah perkasa? Bagaimana kau berani menyebut licik dan pengecut? Mereka kalah perang. Entah sudah berapa kali mereka terpukul muncur dalam perang melawan pasukanku. Mengapa sekarang mereka menggunakan akal keji untuk menculikku? Bukankah ini cara yang licik sekali? Kalau memang gagah, mengapa tidak mengajukan panglima perang yang ulung untuk melawanku mengatur barisan? Hahaha, kalau kau katakan itu licik, kau gila. Justru karena kami membutuhkan kepandaianmu mengatur maka kami sengaja menculikmu. Hei, Kam Siek. Tinggal kau pilih sekarang. Kau sudah menumpuk hutang terhadap kami bangsa Hitan. Untuk membalas dendam, membunuhmu sama mudahnya dengan membunuh seekor cacing. Akan tetapi rajaku tidak menghendaki demikian. Kau ikut denganku ke Hitan dan bekerja untuk rajaku. Kelak kau tentu akan menjadi panglima tertinggi dan hidup penuh kemuliaan. Tidak sudi, lebih baik mati di tanganmu. Tiba-tiba Kam Siek melompat bangun dan goloknya menyambar dalam serangannya kepada Ban Pilocia. Kiranya, tadi ketika ia ditawan oleh pasukan kerajaan Liang, ia diperlakukan baik dan golok emasnya pun tidak dirampas. Akan tetapi karena ia tidak dapat melawan puluhan orang, pula karena ia belum mendengar apa kehendak Raja Liang memanggilnya secara diculik, Kam Siek tidak melawan. Sekarang menghadapi seorang Hitan yang hanya memberi dua jalan, yaitu mati dibunuh kakek ini, atau takluk dan membantu Hitan. Tentu saja ia lebih senang memilih mati daripada harus menjadi pengkhianat bangsa. Ban Pilocia tertawa bergelak. Entah apa yang terjadi di dalam kuil itu Lucian tidak dapat melihat jelas. Selagi ia hendak meloncat masuk membantu Kam Siek, tiba-tiba ia mendengar desir angin dari dalam. Cepat ia mengelak dan kiranya golok emas di tangan Kam Siek tadi sudah terlepas dari pegangan pemiliknya dan menyambar keluar mengarah Lucian. Gadis itu terkejut dan cepat meloncat keluar kuil. Maklum bahwa kakek itu agaknya sejak tadi sudah tahu bahwa ada orang mengintai. Benar saja. Bayangan kakek gundul itu berkelebat dan tahu-tahu sudah berhadapan dengan Lucian. Kakek itu menyeringai. Matanya terbelalak lebar. Dan sepasang biji matanya yang bundar itu melotot. Memang ia sudah tahu bahwa ada orang mengintai. Akan tetapi karena ia memang besar kepala dan memandang rendah semua orang, ia tidak peduli. Baru setelah Kam Siek menyerangnya, ia menangkap golok emas itu dengan ujung lengan baju dan menggentak golok emas itu terlepas dari tangan Kam Siek lalu melontarkannya langsung menyerang si pengintai. Sama sekali tidak disangkanya bahwa pengintainya adalah seorang gadis yang begini cantik jelita sehingga membuat matanya melotot dan mulutnya mengiler. Biarpun sudah banyak sekali kakek gundul ini mempermainkan wanita cantik,
Namun harus ia akui selama itu belum pernah ia berjumpa dengan seorang gadis yang seperti ini jelitanya. Tentu saja hatinya girang bukan main. Hahaha, cantik jelita. Aduh, bidadari manis. Hampir saja aku kesalahan tangan membunuhmu. Untung, ia melangkah maju, jari tangannya yang besar-besar dan berbulu itu bergerak hendak mengelus pipi Lucian. Gadis ini mencelat mundur dan wajahnya pucat ketika ia memikirkan Kam Siek. Kau apakan dia? Kau bunuh dia. Ia berseru dan kakinya bergerak hendak meloncat ke dalam kuil. Kalau kau membunuh Kam Siek, aku akan mengadu nyawa denganmu. Ban Pilocia. Juita, kau tahu namaku. Ban Pilocia merasa heran. Akan tetapi Lucian tidak memperdulikannya dan melangkah masuk ke dalam kuil. Akan tetapi cepat ia menghindar karena hampir ia bertumbukan dengan Kam Siek yang berlari keluar dari dalam untuk mengejar lawannya. Ia terheran-heran melihat Lucian yang segera dikenalnya. Ia mendengar ucapan gadis itu tadi. Maka alangkah herannya karena sama sekali ia tidak menyangka bahwa yang pertama datang untuk menolongnya adalah puteri ketua Bengkau yang pernah membuat ia tergila-gila begitu berjumpa. Juga Lucian tercengang dan girang sekali. Lekas, katanya. Lekas kau ambil golokmu di sana. Kita keroyok. Dia lihai sekali. Tentu saja Kam Siek tahu akan kelihayan kakek gundul itu. Tadi saja di dalam gelap, sekali gebrak goloknya sudah kena dirampas. Akan tetapi karena tidak ada jalan lain kecuali nekat melawan, ia mengangguk dan cepat ia lari dan mencabut goloknya yang menancap pada sebatang pohon. Setelah itu ia kembali berlari menghampiri lawannya yang sudah berhadapan dengan Lucian. Agaknya, kecantikan Lucian yang luar biasa itu seakan-akan menyilaukan pandangan mata yang lebar melotot itu. Membetot semangatnya dan membuat si kakek gundul berdiri seperti patung. Menikmati wajah ayu lalu merayap-rayap turun. Lucian menjadi merah mukanya. Pandang mata itu seakan-akan mulut besar yang melahapnya dengan rakus. Monyet tua, kau melihat apa? Lucian membentak marah dan pedangnya berkelebat dengan serangan jurus ilmu pedang Patmo Kiam Hoat. Karena maklum bahwa lawannya ini amat lihai, maka begitu bergerak ia segera menggunakan ilmu pedang ciptaan ayahnya itu. Pedangnya berkelebat menyambar menimbulkan angin berdesir diikuti suara mengaung. Bagus ilmu pedangmu. Ban Pilocia berseru kaget. Tentu saja ia dapat mengenal ilmu pedang yang baik. Cepat ia mengebutkan ujung lengan bajunya yang kiri. Biarpun hanya ujung lengan baju. Akan tetapi karena digerakkan oleh seorang yang berkepandaian tinggi, lengan baju itu menjadi senjata yang amat ampuh. Ketika ujungnya menangkis pedang, Lucian merasa betapa tangannya panas. Itulah tanda betapa besarnya tenaga Sin Kang dari lawannya. Di lain pihak, Ban Pilocia juga heran. Ia tadi sudah mengerahkan tenaganya dengan maksud memukul runtuh pedang Sinona. Siapa kira pedang itu tidak runtuh. Dari rasa kaget ia menjadi gembira. Hehehe, cantik jelita dan manis seperti bidadari. Ilmu pedangnya lumayan pula. Hehe. Sukar dicari keduanya. Pada saat itu, golok di tangan Kam Siek sudah menyambar, membacok ke arah kepalanya yang gundul. Kepala itu gundul plontos seperti labu. Agaknya akan terbelah dua kalau bacokan golok itu mengenainya. Akan tetapi Ban Pilocia adalah seorang tokoh besar yang sakti. Tanpa menoleh atau membalikkan tubuhnya, ia sudah menundukkan kepalanya sehingga golok itu berdesing hanya beberapa senti di sebelah kanan kepalanya. Kakek ini tentu saja tidak mendiamkan orang yang menyerangnya. Tangan kanannya mencengkram ke belakang dan biarpun ia masih tetap memandang penuh kekaguman kepada Lucian,
Namun tangan yang digerakkan ke belakang itu dengan cepat sekali telah menyerang ke arah pergelangan tangan kanan Kam Siek yang memegang golok. Jenderal muda ini kaget. Ternyata kakek yang diserang ini tanpa merubah kedudukan badan telah dapat mengelak dan sekaligus mengancam lengannya. Cepat ia menarik kembali goloknya dan meloncat ke samping untuk menghindarkan cengkraman yang amat hebat itu. Lucian sudah menerjang pula. Kini gerakan kakinya membentuk patkoa mengelilingi si kakek gundul. Pedangnya menyambar-nyambar dari 8 penjuru. Inilah Patmo Kiam Hoat yang dimainkan sepenuhnya oleh gadis itu. Karena ia tahu betul, tanpa usaha keras dan sungguh-sungguh, dia dan Kam Siek pasti akan celaka menghadapi lawan tangguh ini. Kam Siek yang masih merasa heran mengapa gadis puteri Bengkaucu ini bisa tiba-tiba muncul di tempat ini dan berusaha menolongnya. Juga maklum bahwa mereka berdua menghadapi seorang lawan tangguh. Ia tidak pernah mendengar nama Ban Pilocia. Akan tetapi kakek gundul itu sudah membuktikan kelihayannya. Cepat Kam Siek juga memutar golok emasnya dan kini ia berhati-hati sekali. Mengeluarkan jurus-jurus berbahaya mendesak dari belakang. Kam Siek adalah murid dari ayahnya sendiri, seorang panglima perang yang ulung. Akan tetapi, karena ayahnya juga seorang ahli perang, dengan sendirinya ia lebih suka mempelajari ilmu perang dan memimpin barisan daripada ilmu silat. Dalam hal menunggang kuda, melepas panah dan mencari siasat dalam memimpin barisan, ia jauh lebih hebat daripada ilmu silatnya. Betapapun juga, golok emasnya yang digerakkan dengan tenaganya yang besar, cukup berbahaya. Ban Pilocia agak tertegun ketika tubuhnya terpaksa bergerak ke sana kemari. Dan kedua lengan bajunya berkibar-kibar karena ia gunakan sebagai senjata untuk menghadapi hujan serangan pedang Lucian. Ia tertegun karena mengenal ilmu pedang itu. "Kau, murid Pat Jiu Sin Ong?" tanyanya sambil miringkan tubuh ke kiri disusul kebutan lengan bajunya ke belakang untuk menghalau golok Kam Siek. Lucian tersenyum mengejek. "Ban Pilocia manusia liar. Kau berhadapan dengan puteri tunggalnya." "Ah, hahaha. Bagus sekali." Ban Pilocia tertawa keras dan tiba-tiba ia menghentikan semua gerakannya. Melihat hal ini, Lucian dan Kam Siek cepat menerjang. Pedang Lucian membabat ke arah leher disusul dengan tangan kiri. Sedangkan Kam Siek dari belakang membacokkan goloknya ke arah pinggang. Hebat sekali serangan dua orang muda ini. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat sinar hitam kecil panjang, seperti seekor ular terbang mengitari tubuh Ban Pilocia. Hebat sekali ini yang ternyata merupakan sehelai cambuk atau tali hitam panjang berkelebatan sambil mengeluarkan suara meledak-ledak seperti petir menyambar. Kam Siek berseru kaget karena goloknya sudah terlepas dari tangannya karena lengan kanannya tiba-tiba menjadi lumpuh terkena totokan ujung cambuk. Lucian marah sekali. Melihat cambuk itu masih mengancam Kam Siek, ia menubruk maju dengan nekat. Menggerakkan pedangnya menusuk ke arah tenggorokan kakek itu untuk dilanjutkan dengan gerakan mengiris ke arah cambuk. Serangan ini benar-benar amat berbahaya dan Ban Pilocia maklum akan hal ini. Dengan gerakan kaki ringan, kakek itu meloncat ke belakang sampai 2 meter lebih dan ketika Lucian menerjang maju, tiba-tiba cambuknya mengeluarkan suara keras lalu menyambar ke depan. Ujungnya menghantam ke arah muka yang cantik jelita itu. Kini Lucian yang menjadi kaget setengah mati. Bunyi seperti petir dari ujung cambuk itu membingungkannya. Apalagi melihat sinar hitam itu berputaran di depan mukanya. Celakalah ia kalau menerima lecutan cambuk ini. Tentu akan bercacat. Karena ini, ia menggerakkan pedang dan tangan kirinya ke depan. Pedangnya berusaha membabat cambuk.
Tangan kirinya menggunakan gerakan Hou Jiao Kang, ilmu mencengkram kuku harimau, untuk menangkap cambuk. Ban Pilocia terkekeh dan tahu-tahu sinar cambuknya melingkar-lingkar makin lama makin mengecil dan tanpa dapat dihindarkan lagi oleh Lucian. Kedua lengan gadis itu sudah terlibat cambuk, terus berputar-putar melibat dan membelenggu kedua pergelengan tangannya. Lucian mengeluh kaget. Pedangnya terlepas dari tangannya dan betapapun ia mengerahkan tenaga untuk membebaskan kedua lengannya, namun sia-sia belaka. Wahaha, manisku, kau hendak lari kemanakah? Ban Pilocia memegangi cambuk atau tali hitamnya itu dengan tangan kiri. Kemudian ia melangkah maju dan tangan kanannya dengan jari besar-besar dan penuh bulu itu diulur ke depan. Agaknya hendak menangkap tubuh Lucian. Matanya melotot penuh nafsu. Melihat muka yang berkulit kasar, mata yang bijinya kemerahan, mulut dengan bibir tebal menyeringai makin mendekatinya. Lucian hampir menjerit saking ngeri dan seramnya. Binatang, kau lepaskan dia. Tiba-tiba Kam Siek yang sudah kehilangan goloknya itu meloncat dan menubruk Ban Pilocia dari belakang. Tadi jenderal muda ini merasa lengan kanannya lumpuh setelah totokan ujung cambuk sehingga goloknya terlepas. Akan tetapi setelah cambuk itu menyambar ke arah Lucian, ia cepat mengerahkan Sin Kang ke arah lengan untuk mengusir kelumpuhan. Betapa kagetnya melihat kini Lucian yang tertangkap dan agaknya si kakek iblis itu hendak berbuat kurang ajar. Rasa khawatir membuat Kam Siek menjadi nekat dan seperti seekor singa muda ia meloncat dan menerkam dari belakang. Kalau saja ia berada dalam keadaan biasa, tak mungkin Ban Pilocia dapat diserang secara kasar begini. Akan tetapi pada saat itu, Ban Pilocia seakan-akan dalam mabok. Mabok kecantikan Lucian yang membuat semangatnya melayang-layang. Apalagi setelah ia berhasil mengikat kedua tangan gadis itu dengan cambuknya. Bagaikan seorang kelaparan melihat panggang ayam di depannya, Ban Pilocia tidak ingat apa-apa lagi kecuali korbannya. Inilah sebabnya mengapa Kam Siek berhasil menerkamnya dan menggulatnya dari belakang. Pemuda yang bertenaga kuat itu sudah memiting lehernya dari belakang dan menggunakan ilmu gulat yang memang pernah ia pelajari untuk memiting dan mencekik leher Ban Pilocia. Suling emas, bersambung ke bagian 38. Terima kasih buat parewas semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.